semuanya, kali ini agak beda dari biasanya. Kali ini aku mau sharing pengalaman pribadi aku tentang anak alergi. Kali ini aku mau ngebahas tentang rekomendasi susu alergi karena itu cukup membuat aku galau di awal-awal menjadi ibu yang memiliki anak alergi ya. Sebelumnya aku juga udah punya anak dan anakku fine-fine aja di susu sapi biasa, tapi anak yang keduaku ini dia punya alergi dan semua ini aku konsultasikan ya dengan dokter spesialis anak. Jadi enggak semata-mata aku Google, jadi semua ini udah aku tanyakan ke dokter spesialis anak gimana pakai susu ini, kalau susu ini itu gimana. Aku bakal sharing ya, dan lama-lama lagi selamat menonton. Jadi susu alergi itu ada beberapa jenis dan ada beberapa tahapan ya. Ada yang namanya hidrolis parsial, hidrolis ekstensif, susu soya, dan asam amino. Ada 4. Tapi susu yang parsial sama ekstensif ini dia masih dikategorikan masih susu sapi ya. Kalau susu soya beda, kalau susu asam amino beda. Jadi apa sih susu yang terhidrolis parsial itu? Susu yang terhidrolis parsial itu dia berbahan dasar susu sapi, tapi protein susu sapinya memang sudah dipecah sebagian. Dia masih bisa menimbulkan alergi karena masih terdapat protein susu sapi di dalam susu hidrolis parsial itu. Susu hidrolis parsial biasanya dipakai buat anak-anak yang emang alerginya masih dibilang ringan, masih dibilang ya nggak parah-parah banget lah, atau bisa juga punya riwayat dari ayah atau ibunya memiliki alergi, bisa dicoba pakai susu yang hidrolis parsial ini. Susu hidrolis parsial itu apa aja? Ada SGMPH Pro, terus BMT PH Pro, NAN PH Pro, Enfamil Gentle Care, ya merek-merek kayak gitu. Biasanya itu belakangnya tuh ada kata-kata PH Pro, kayak gitu, PH Pro atau PHP. Dan yang kedua adalah susu yang terhidrolis ekstensif. Apa itu susu yang terhidrolis ekstensif? Susu yang terhidrolis ekstensif adalah susu yang masih dalam kategori susu sapi, tapi proteinnya sudah dipecah keseluruhan. Jadi untuk menimbulkan alergi lebih kecil. Tapi beberapa anak juga masih ada loh yang alergi pakai susu yang terhidrolis ekstensif ini. Kenapa? Karena dia masih susu sapi meskipun proteinnya sudah dipecah secara keseluruhan. Contohnya apa? Susu yang terhidrolis ekstensif itu, susu yang terhidrolis ekstensif contohnya ada Nutramigen dan ada Pregestimil. Nah, yang ketiga adalah susu soya. Susu soya semua udah pasti tahu kan, susu soya adalah susu yang berbahan dasar dari kedelai. Jadi, meskipun dia berbahan dasar kedelai, dia juga masih bisa menimbulkan alergi loh. Kenapa bisa begitu? Padahal kan sudah berbeda sekali susu soya dengan susu sapi. Karena susu soya itu dia kandungannya itu 11-12 gitu sama susu sapi. Nah, apa aja sih susu soya? Ya, ini contohnya ada BMT soya, SGM soya, terus apa aja ya gitulah. Aku cuma pernah coba 2 soya itu aja sih di anak aku. Terus kalau sudah pakai susu yang parsial, ekstensif, dan susu yang soya dan susu soya, dia masih nunjukin gejala alergi nih, harus pakai apa? Mau nggak mau harus pakai yang asam amino. Asam amino itu proteinnya udah emang dipecah secara sempurna. Kayak gini nih gambarnya, udah dipecah secara sempurna dan tidak menimbulkan alergi. Anak aku kebetulan
emang cocok banget di susu yang berbahan dasar asam amino ini. Susu yang asam amino ini setauku dia cuman punya dua merek ya yang berbahan dasar asam amino, yaitu Puramino dan Neocat. Yang Puramino ini lebih mudah dicari sih menurutku. Di supermarket ada susu yang Puramino, tapi anak aku juga pernah coba itu beberapa kaleng susu yang Puramino dan nggak ada hasil, nggak ada reaksi alergi lagi setelah dia pakai asam amino. Jadi aku yakin kalau anakku ini cocok di susu yang asam amino. Jadi aku inisiatif nyari susu yang berbahan dasar asam amino tapi beda merek, dan aku nemu yang merek Neocat ini. Jadi aku setelah coba satu kaleng, aku beli satu kaleng dulu dan dia cocok, dia enggak menimbulkan alergi, BAB-nya juga bagus. Dan ya aku pakai susu Neocat itu buat anakku yang alerginya bisa dibilang berat ya. Dia pakai Neocat dari usia bayi sampai usia 1 tahun. Neocat itu enggak bikin perkembangan terhambat ya, kata kan ada hoax tuh yang bilang katanya susu asam amino bikin anak perkembangannya telat atau gimana. Ternyata enggak ya, anakku sama seperti anak-anak lainnya, sama seperti kakaknya yang tidak punya alergi. Anak aku 1 tahun sudah berjalan dan dia normal saja seperti anak-anak lainnya. Mungkin ya aku juga belum tahu sih, mungkin yang agak terlambat itu dia sudah tahu kalau anaknya alergi, sudah tahu tapi tetap dipaksa pakai susu yang biasa. Nah itu kan gak cocok tuh. Jadi antara tubuh sama ibaratnya itu nggak sinkron gitu, tubuhnya nggak nerima tapi tetap dipaksa buat nerima, jadi nggak bisa kayak gitu. Jadi kita itu sama alergi itu nggak bisa dipaksa, kita harus pelan-pelan. Nurunin susu alergi pun itu nggak bisa langsung kita turun ke susu sapi, itu nggak bisa, harus bertahap kayak gitu. Kalau nanti turun langsung ke susu sapi itu malah bisa, yang awalnya udah bisa mengkonsumsi telur, mengkonsumsi udang, itu malah ntar nggak bisa. Jadi harus emang bener-bener pelan-pelan. Kalau anak aku kemarin itu waktu dia usia 1 tahun, aku konsultasi sama dokter spesialis anaknya dia, dan dokternya nyaranin buat pakai susu soya. Jadi aku waktu itu nyoba susu soya di usia dia udah usia 1 tahun, dan alhamdulillah dia udah cocok sih di susu soya. Sampai sekarang dia mau usia 2 tahun. Dan for your information, anak saya belum sembuh total dari alergi. Dia masih sering kambuh, badannya juga sering merah-merah. Dia juga kalau pilek lama sembuhnya. Tapi itu sudah cukup membuat saya agak tenang, gak se-worry dulu. Kenapa? Karena anak saya sudah bisa di susu soya. Meskipun dia nggak di susu sapi, tapi itu udah membuat saya cukup tenang kayak gitu. Oh iya, semua yang saya omongkan ini enggak semata-mata saya Google ya. Ini karena saya konsultasi dengan dokter spesialis anak. Jadi ini valid, enggak saya ngarang atau saya nyari di Google, enggak. Ini memang bener-bener saya tahu dan saya tanya ke dokter anak waktu anak saya alergi itu. Segitu dulu untuk video tentang rekomendasi susu alergi. Mudah-mudahan bisa ngasih manfaat ke ibu-ibu semua yang lagi galau nyari susu alergi buat anaknya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mungkin aku bakal bahas tentang alergi lagi di pengalamanku menangani anak-anak alergi, atau entah itu skincare anak alergi itu juga susah loh. Skincare anak alergi atau makanan atau apapun itu aku bakal nge-share, soalnya menurut aku itu anak alergi itu gampang-gampang susah ya. Jadi aku mau nge-share, mudah-mudahan ngasih manfaat ke semuanya, and
and see you on my next video. Bye.